Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jihan Majid Maulida Pribadi dengan NIM 2412074. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi politik di era kontemporer. Langsung saja, komunikasi politik itu merupakan proses penyampaian pesan politik yang dilakukan oleh aktor politik kepada masyarakat untuk mempengaruhi pikiran, sikap, maupun perilaku politik. Nah, di era digital saat ini, komunikasi politik itu menjadi semakin penting karena masyarakat memperoleh informasi politik bukan hanya melalui televisi, radio, maupun surat kabar, tetapi juga melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun X. Perkembangan teknologi membuat informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan seperti hoax, disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, memahami komunikasi politik sangat penting agar masyarakat mampu menjadi warga negara yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Langsung saja, yang pertama yaitu fondasi utama komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, pemerintahan, serta kepentingan masyarakat. Komunikasi politik itu tidak hanya terjadi saat pemilu atau kampanye, tetapi berlangsung setiap hari melalui pidato pejabat, konferensi pers, pemberitaan media, hingga unggahan di media sosial. Dalam sistem demokrasi, komunikasi politik itu menjadi jembatan antara pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan membutuhkan komunikasi untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat, sedangkan masyarakat membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntunan mereka. Karena itu, komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang sehat antara penguasa dan juga rakyat. Nah, selanjutnya yaitu ada aktor-aktor komunikasi politik. Terdapat beberapa aktor utama yang terlibat dalam komunikasi politik, yaitu yang pertama ada politisi. Politisi ini merupakan individu yang terlibat langsung dalam proses politik, baik sebagai anggota partai, pejabat publik, maupun calon pemimpin. Mereka ini itu bertugas menyampaikan program, visi, dan misi kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu ada partai politik. Partai politik itu berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintahan. Melalui partai politik ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan ke dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, yang ketiga yaitu ada media massa. Media massa ini itu berfungsi sebagai penyebaran informasi sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, media ini sering dijadikan atau disebut sebagai pilar keempat demokrasi atau fourth estate. Nah, yang keempat itu ada masyarakat atau publik. Publik ini merupakan penerima pesan politik sekaligus pihak yang menentukan keberhasilan atau strategi komunikasi politik. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki kekuatan melalui suara dan opini mereka. Selanjutnya itu ada karakteristik pesan politik. Pesan politik memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama, bersifat persuasif atau bertujuan mempengaruhi orang lain. Nah, yang kedua yaitu mengandung kepentingan tertentu, baik kepentingan individu, kepentingan politik, maupun kepentingan negara. Yang ketiga yaitu menggunakan simbol-simbol politik seperti warna, partai, slogan, logo, maupun figur tertentu. Yang keempat yaitu berusaha membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Karena memiliki tujuan tertentu, pesan politik itu harus dirancang secara strategis agar dapat diterima oleh masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu ada dinamika media dalam komunikasi politik. Hubungan media dan politik itu merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Media memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu maupun tokoh politik. Media itu tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menentukan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat. Karena itulah, media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia politik. Media massa itu ada media massa konvensional ya. Nah, pada masa sebelum internet berkembang, masyarakat itu memperoleh informasi politik melalui televisi, radio, majalah, dan surat kabar.
Media konvensional ini memiliki beberapa kelebihan seperti informasi yang lebih terverifikasi, proses editorial yang lebih ketat, dan juga memiliki standar jurnalistik yang jelas. Namun, media konvensional itu juga memiliki keterbatasan karena komunikasi yang terjadi cenderung hanya satu arah. Masyarakat itu hanya menerima informasi tanpa dapat memberi respon secara langsung. Oke, selanjutnya yaitu ada media sosial. Perkembangan teknologi digital menghadirkan media sosial sebagai sarana komunikasi politik yang baru. Melalui media sosial ini, seorang politisi dapat berkomunikasi langsung dengan jutaan orang tanpa harus melalui media konvensional. Media sosial ini memberikan banyak keuntungan seperti penyebaran informasi yang cepat, interaksi langsung dengan masyarakat, biaya kampanye yang lebih murah, dan jangkauan yang sangat luas. Namun, di balik kelebihannya itu, media sosial juga dapat menghancurkan berbagai persoalan, seperti munculnya fenomena hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, propaganda digital, hingga polarisasi politik yang dapat memecah masyarakat. Karena itu, penggunaan media sosial dalam politik harus dilakukan secara bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu ada teori-teori komunikasi. Nah, untuk memahami bagaimana media mempengaruhi masyarakat, terdapat beberapa teori komunikasi politik. Yang pertama yaitu ada teori jarum suntik. Teori ini beranggapan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi masyarakat. Pesan media dianggap seperti suntikan yang langsung masuk ke pikiran khalayak. Dalam teori ini itu masyarakat dianggap pasif dan mudah dipengaruhi. Meskipun saat ini teori ini tuh sangat dianggap terlalu sederhana, konsepnya masih relevan ketika membahas propaganda atau kampanye yang sangat masif. Yang kedua yaitu ada teori kepala batu. Teori ini itu merupakan kebalikan dari teori jarum suntik. Masyarakat itu dianggap aktif dan mampu memilih informasi sesuai kebutuhan mereka. Setiap individu itu memiliki pengalaman dan pendidikan dan juga latar belakang yang berbeda, sehingga itu tidak semua pesan media itu diterima begitu saja. Nah, yang ketiga itu ada uses and gratification. Teori itu menjelaskan bahwa masyarakat itu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya kebutuhan informasi, hiburan, pendidikan, atau interaksi sosial. Artinya, masyarakat bukan objek pasif, tetapi subjek aktif dalam penggunaan media. Nah, selanjutnya itu ada spiral of silence. Menurut teori ini itu, seseorang yang memiliki pendapat berbeda dari mayoritas cenderung memilih diam karena takut dikucilkan. Akibatnya, pendapat mayoritas semakin dominan, sedangkan pendapat minoritas semakin tidak didengar. Fenomena ini sering terlihat di media sosial ketika seseorang takut menyampaikan pandangan yang berbeda dari kelompok dominan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cultivation theory. Teori itu menjelaskan bahwa paparan media yang terus-menerus dapat membentuk persepsi seseorang tentang realitas. Jika media terus menampilkan citra positif terhadap seorang tokoh politik, maka masyarakat dapat menganggap tokoh tersebut memang sangat baik, meskipun belum tentu demikian. Nah, yang keenam yaitu ada agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat, tetapi menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya, ketika media terus membahas isu tentang korupsi, maka masyarakat akan menganggap isu korupsi ini sebagai masalah utama bangsa. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi komunikasi politik dan kampanye. Keberhasilan komunikasi politik itu tidak hanya tergantung pada isi pesan, tetapi juga strategi penyampaiannya. Dalam dunia politik modern, strategi komunikasi itu menjadi faktor penentu kemenangan. Selanjutnya yaitu ada retorika politik. Retorika merupakan seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Aristoteles terdapat 3 unsur utama, yaitu ada ethos, yaitu kredibilitas bicara, pathos, yaitu kemampuan membangkitkan emosi audiens, dan juga logos, yaitu pengguna logika dan fakta yang kuat. Seorang politisi yang berhasil
biasanya mampu menggabungkan ketiga unsur tersebut secara seimbang. Selanjutnya ada political branding. Branding politik merupakan upaya membangun citra tertentu di mata masyarakat. Dalam era media sosial, citra sering kali menjadi faktor yang sangat menentukan. Masyarakat tidak hanya menilai program kerja, tetapi juga kepribadian dan karakteristik kandidat. Karena itu, banyak politisi membangun citra sebagai pemimpin sederhana, religius, dekat dengan rakyat, atau inovatif. Selanjutnya yaitu ada political marketing. Dalam konsep pemasaran politik ini terdapat prinsip 4T, yaitu produk, yaitu visi, misi, dan program kerja. Yang selanjutnya ada branch, yaitu biaya atau pengorbanan yang harus diberikan pemilih. Yang ketiga ada promotion, yaitu cara memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Dan yang keempat ada page, yaitu media atau saluran yang digunakan. Konsep ini itu menunjukkan bahwa politik modern semakin mirip dengan pemasaran produk, di mana kandidat harus mampu menawarkan dirinya kepada publik. Oke, selanjutnya ada pengaruh komunikasi politik terhadap perilaku pemilihan. Nah, komunikasi politik ini memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Informasi yang diterima seseorang akan mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan keputusan politiknya. Melalui komunikasi politik, masyarakat itu dapat memperoleh pengetahuan tentang calon pemimpin partai politik maupun kebijakan pemerintahan. Komunikasi politik itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, diskusi publik, maupun kegiatan politik lainnya. Namun, jika komunikasi politik dipenuhi hoax dan juga propaganda, masyarakat itu dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Oleh karena itu, kualitas komunikasi politik itu sangat menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk pada studi kasus. Contohnya yaitu pada kampanye Barack Obama tahun 2008. Salah satu contoh komunikasi politik modern yang sukses adalah kampanye Barack Obama pada pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2008. Obama ini memanfaatkan media sosial seperti Facebook, YouTube, dan juga Twitter untuk menjangkau pemilihan secara langsung. Analisis teorinya yaitu yang pertama ada agenda setting. Nah, media itu terus menyoroti isu perubahan dan juga harapan sehingga menjadi perhatian utama masyarakatnya. Nah, yang kedua itu ada uses and gravitation. Masyarakat itu aktif mencari informasi kampanye melalui internet. Oke, selanjutnya yaitu ada political branding. Apa itu political branding? Obama itu membangun citra sebagai pemimpin muda yang inspiratif dan juga membawa perubahan. Nah, selanjutnya itu pada retorika politiknya. Barack Obama itu menggunakan etos, patos, dan juga logos secara kuat sehingga mampu menarik simpati publik. Yang selanjutnya yaitu ada political marketing. Kampanye Barack Obama berhasil memanfaatkan media digital untuk membangun hubungan langsung dengan pemilihan. Yang kasus ini itu menunjukkan bahwa media dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membentuk opini publik dan juga memenangkan dukungan politik. Oke, oleh karena itu teori-teori itu sangat penting dan juga terpengaruh sama kampanye atau sama kampanye dan juga dukungan politik itu. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan juga refleksi. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik itu merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Komunikasi politik melibatkan berbagai aktor seperti politisi, partai politik, media, dan juga masyarakat yang saling berinteraksi untuk membentuk opini publik dalam mempengaruhi proses politik. Perkembangan media digital telah membawa perubahan besar dalam komunikasi politik. Di satu sisi, media sosial meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat. Namun, di sisi lain juga muncul tantangan berupa hoaks, disinformasi, polarisasi, serta penyalahgunaan teknologi. Kedepannya, tantangan komunikasi politik itu akan semakin kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu AI, yang mampu menghasilkan konten politik secara otomatis.
Oleh karena itu, literasi digital, etika komunikasi, transparansi, serta kemampuan berpikir kritis itu menjadi sangat penting agar demokrasi tetap berjalan dengan sehat. Sebagai masyarakat, kita itu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga harus mampu memverifikasi informasi, memahami konteksnya, dan menggunakan media secara bijak dalam kehidupan politik. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Saya Jihan Majid Maulida pribadi dengan NIM 24121174 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.